Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup pelayanan kesehatan kepada yang terhormat Ibu Wina Puspitasari MSI selaku dosen mata kuliah komunikasi antar budaya. Perkenalkan anggota kelompok 10 yang pertama ada Aziz Sito Prasetyo, saya sendiri Diana Waryah, dan Fadlika Zidan Basya. Materi yang pertama tentang komunikasi pelayanan kesehatan dalam masyarakat dengan budaya yang beragam akan disampaikan oleh saudara Aziz Sito Prasetyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Konsep komunikasi pelayanan kesehatan dalam masyarakat dengan budaya beragam. Budaya berperan dalam menciptakan serta mempertahankan kesehatan dalam suatu komunitas. Dalam budaya, manusia tidak hanya mengenal seni, tetapi juga sistem dan pola masyarakat. Semakin budaya tersebut paham akan pentingnya kesehatan publik, maka semakin diperhatikan pula pelayanan kesehatannya. Budaya merupakan produk hasil manusia yang berbentuk pola masyarakat. Next. Komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang baik tergantung pada komunikasi yang jelas dalam setiap bentuk kesehatan dan pelayanan kesehatan. Jika komunikasi antara penyedia pelayanan kesehatan dan pasien tidak jelas, proses perawatan kesehatan akan bermasalah. Dalam lingkungan yang multikultur, komunikasi yang efektif terjadi hanya ketika penyedia pelayanan mencukupi aspek-aspek budaya yang akan mempengaruhi kemampuan pasiennya untuk memahami pesan-pesan mereka. Jika komunikasi antara penyedia pelayanan kesehatan dan pasien tidak jelas, proses perawatan kesehatan akan bermasalah. Ya, selanjutnya materi yang kedua, yaitu sistem kepercayaan pelayanan kesehatan yang beragam. Sistem kepercayaan menurut Andrews ada 3. Yang pertama, yaitu tradisi supernatural atau magis. Pengikut tradisi ini memegang kepercayaan yang kuat mengenai keberadaan ilmu sihir, kekuatan magis, dan roh jahat. Pengobatan penyakitnya melibatkan hubungan yang positif dengan roh, dewa, dan sebagainya yang dilakukan oleh seorang penyembuh. Sistem kepercayaan yang kedua yaitu tradisi holistik. Holisme berhubungan dengan hubungan pikiran, tubuh, serta jiwa dan bagaimana orang-orang berinteraksi dengan lingkungannya, dengan beranggapan bahwa ada hukum alam yang mengatur segala sesuatu. Pengobatan penyakit yaitu dengan mengembalikan keseimbangan antar tubuh, pikiran, jiwa. Contoh di Cina, ada pengobatan yang mengembalikan keseimbangan yin dan yang. Yang ketiga ada tradisi ilmiah atau biomedis. Sistem pelayanan kesehatan ilmiah atau biomedis berfokus pada diagnosis objektif dan penjelasan ilmiah atas penyakit yang disebabkan oleh ketidaknormalan dan dalam struktur fisik atau fungsi kimianya. Pengobatannya dengan berusaha untuk mengembalikan tubuh pada kondisi normal melalui bedah atau terapi. Materi selanjutnya yaitu tentang kompetensi pelayanan kesehatan antar budaya. Kompetensi antar budaya. Jadi, sistem pelayanan kesehatan yang kompeten dalam budaya terdiri atas komponen yang saling berhubungan, yaitu yang pertama adalah mengakui pentingnya suatu budaya. Yang kedua adalah memberikan penilaian terhadap hubungan antar budaya. Yang ketiga adalah mempertahankan kewaspadaan terhadap kedinamisan yang diakibatkan oleh perbedaan budaya. Yang keempat adalah melengkapi pengetahuan antar budaya. Dan yang kelima adalah mengadaptasi untuk memenuhi kebutuhan seorang pasien. Lalu selanjutnya adalah mengembangkan kompetensi antar budaya. Penyedia pelayanan kesehatan harus bertindak proaktif dan meningkatkan kepekaan terhadap tantangan budaya dalam pelayanan kesehatan. Sehingga sangat penting jika penyedia pelayanan tersebut tidak hanya mempelajari budaya orang lain, namun juga budaya sendiri. Strategi dalam komunikasi pelayanan kesehatan. Lukman mengidentifikasi 8 halangan yang dapat terjadi dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan mengenai latar belakang dan kepercayaan seorang pasien. Yang kedua adalah ketakutan dan ketidakpercayaan pasien. Yang ketiga adalah rasisme. Yang keempat adalah prasangka dan rasa
etnosentrisme dari baik pemberi dan penerima pelayanan. Yang kelima adalah stereotip mutual. Yang keenam adalah perilaku terhadap ritual. Yang ketujuh adalah perbedaan bahasa. Dan yang kedelapan adalah perbedaan persepsi dan harapan. Selanjutnya ada bahasa dan pelayanan kesehatan. Bahasa dan pelayanan kesehatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada perbedaan bahasa, yang kedua wawancara, dan yang ketiga penggunaan jasa penerjemah. Yang pertama ada perbedaan bahasa. Kesalahpahaman bahasa dapat menimbulkan masalah yang mengancam hidup. Bahasa manusia di seluruh dunia menyatakan bentuk yang berbeda mengenai kesehatan dan penyakit atau cedera atau cacat dan pelayanan kesehatan, tergantung pada metafora yang digunakan bahasa atas hal tersebut dan fenomena yang terkait. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan teknik dasar yang digunakan oleh dokter dan tim medis lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan pasien untuk membuat suatu diagnosis, untuk menentukan tes apa yang penting dilakukan, dan untuk mengobati penyakitnya. Yang ketiga, penggunaan jasa penerjemah. Ada 3 alasan menggunakan jasa penerjemah. Yang pertama ada alasan hukum, yang kedua alasan kualitas pelayanan, yang ketiga adalah alasan keuangan. Selanjutnya ada kematian dan kondisi sekarat. Dalam hal kematian, ada prasangka dokter barat dan pekerja medis lainnya tetap optimis ketika berbicara pada pasien mengenai penyakit yang akan merenggut nyawa. Dokter kadang-kadang merasa bahwa mereka akan dianggap menyerah jika mereka berbicara mengenai kondisi pasien yang sekarat, di mana akan mengurangi pengharapan pasien dan membuat pasien menjadi depresi. Maka, dokter seharusnya tidak membahas kepercayaan dan nilai pasien mengenai hidup dan kematian. Oleh karena itu, penyedia pelayanan kesehatan seharusnya memerhatikan tujuan dan nilai pasien ketika menasihati mereka. Sebagai kesimpulan, pemahaman akan sistem medis dan budaya yang berbeda, gaya komunikasi, dan kepercayaan seseorang akan membantu penyedia pelayanan kesehatan dan menyesuaikan diri pada harapan kesehatan dari orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.